Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bunga mawar, bunga melati, bentuknya indah, harum mewangi. Bulan puasa Ramadan sedang kita jalani. Mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah sebaik-baik bulan yang Allah berikan kepada umat manusia. Di bulan Ramadan Allah memberikan banyak anugerah. Kemudian di hari-hari di bulan Ramadan Allah memberikan keanugerahan yang melebihi hari-hari di luar Ramadan. Maka dari itu, mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, khususnya di bulan yang penuh berkah ini. Saat ini dan untuk kesekian kalinya Allah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Maka dari itu, mari kita maksimalkan usia yang kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk selalu memaksimalkan ibadah puasa kita. Karena ibadah puasa diwajibkan oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ramadan merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang memiliki berbagai keutamaan. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dibukakan pintu ampunan, maghfirah bagi orang yang menjalankan puasa dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bulan Ramadan ini menjadi peluang emas bagi kita yang ingin kembali ke jalannya meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ramadan merupakan bulan yang penuh kasih sayang. Di bulan Ramadan Allah berkenan menurunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah berkenan menurunkan Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan Allah berkenan melipatkan ganda pahala kebaikan-kebaikan kita. Ini merupakan manifestasi yang Allah berikan kepada kita dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka jangan sia-siakan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu kasih sayang yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini
adalah dengan memperbanyak bersedekah, memperbanyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Bisa dengan cara membantu makanan, memberi makanan, memberi obat-obatan, dan memberi sumbangan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial ataupun pendidikan. Dan kita juga bisa mengajarkan anak-anak kita di bulan Ramadan ini untuk berbagi, baik kepada tetangga, kerabat terdekat, ataupun di lingkungan masyarakat kita. Dan alhamdulillah, kami di Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah selalu mengajar dan mendidik peserta didik untuk selalu bersedekah, berinfak setiap harinya, sehingga ada wali murid yang memberikan respon positif. Wali peserta didik mengucapkan terima kasih kepada sekolah yang telah memberikan kebiasaan baik kepada anak-anak untuk bersedekah, berinfak setiap harinya. Mudah-mudahan ini menjadikan kebiasaan yang terus dilakukan kelak sampai akhir hayatnya, dan menjadi amal jariah oleh peserta didik Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menumbuhkan jiwa solidaritas sosial. Dengan berpuasa, keinginan membantu sesama manusia akan tumbuh. Maka dari itu, mari kita terus membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dalam melakukan semua amalan yang berhubungan dengan kasih sayang, tentunya hal yang sangat penting dan yang harus kita perhatikan adalah niat dan keikhlasan yang kita lakukan itu semata-mata niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Maka dari itu, apapun amalan yang kita lakukan, baik itu dengan kewajiban ataupun dengan kasih sayang yang kita lakukan setiap hari, tentu amalan niatnya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, insya Allah itu menjadi amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika niatnya tidak karena Allah, maka amalan ibadah kita akan menjadi sia-sia. Kemudian tidak kalah pentingnya juga bukan niat tetapi keistiqomahan kita. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak mudah untuk yang namanya istiqomah. Maka dari itu kita selaku umat muslim haruslah berusaha untuk melakukan ibadah kebaikan itu istiqomah sampai akhir hayat kita. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya amalan itu dinilai berdasarkan akhirnya. Barang siapa yang akhirnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Namun barang siapa yang amalannya akhirnya buruk, maka seluruh amalnya akan menjadi buruk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini kita bisa belajar bahwa ketika kita ingin mendapatkan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tetap istiqomah melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalan kasih sayang yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak hanya berhenti pada bulan Ramadan, tetapi berlanjut sampai akhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan terus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan itu menjadi amal pahala di sisi Allah dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini, baik itu puasanya, qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kami akhiri billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.